Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas KB 2023 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai salah satu tools of science yaitu logika. Jadi sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas KB 2023 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Rafli Aditya Firmansyah dengan NIM akhir 010, kemudian Amelia Pradina Putri dengan NIM akhir 017 dan Muhammad Afendi Zainul Ilmi dengan NIM akhir 030. Selanjutnya yang pertama yang akan saya jelaskan tentang logika yaitu mengenai definisi logika. Logika, menurut Amsal tahun 2007, logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir seperti setengah tidak boleh lebih besar daripada satu. Selanjutnya, menurut Sumarna tahun 2008, logika adalah bidang pengetahuan yang mempelajari tentang asas, aturan, dan prosedur penalaran yang benar. Dengan istilah lain, logika sebagai jalan atau cara untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebelumnya, kelompok kami dapat menyimpulkan definisi logika adalah logika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan aturan berpikir yang benar dan teratur, sehingga memungkinkan seseorang untuk menarik kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan 3 aspek penting logika. Menurut Susanto tahun 2011, pengertian. Yang pertama ada aspek pengertian, yaitu tanggapan atau gambaran yang dibentuk oleh akal budi tentang kenyataan yang dipahami. Aspek kedua yaitu pernyataan, yakni rangkaian dari pengertian-pengertian yang dibentuk oleh akal. Yang selanjutnya yaitu ada penalaran, merupakan suatu proses berpikir yang menghasilkan sebuah pengetahuan. Pembahasan selanjutnya yaitu bentuk-bentuk logika. Menurut Aristoteles, logika dibagi menjadi 2 bentuk. Pertama, logika deduksi, yaitu logika yang dikenal sebagai nama silogisme, adalah menarik kesimpulan. Baik, yang pertama adalah logika deduksi, yaitu dikenal juga dengan nama silogisme, merupakan menarik kesimpulan dari pernyataan umum atas hal yang khusus. Contohnya, semua manusia akan mati, pernyataan umum atau sebagai premis mayor. Si A manusia sebagai pernyataan antara atau premis minor, maka dapat disimpulkan bahwa si A akan mati. Selanjutnya, menurut Aristoteles, bentuk logika yang kedua adalah logika induksi, yang mana logika induksi adalah menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus menuju pernyataan umum. Misalkan, si A adalah manusia dan ia mati, merupakan pernyataan khusus. Dan selanjutnya ada Asep adalah manusia dan semuanya mati, disebut pernyataan antara, maka dapat disimpulkan bahwa semua manusia akan mati. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan logika. Pertama,
Logika menyediakan kerangka sistematis untuk berpikir secara rasional, sehingga dapat membuat kesimpulan yang benar berdasarkan premis yang valid. Kedua, dengan logika, kesalahan dalam penalaran seperti kekeliruan logis dapat diidentifikasi dan dihindari. Hal ini penting untuk memastikan kebenaran hasil penelitian. Yang ketiga, logika menjadi dasar bagi metode ilmiah, terutama dalam pengembangan hipotesis, pengujian, dan penarikan kesimpulan yang didukung oleh bukti empiris. Dan yang keempat, dengan logika, ide-ide ilmiah dapat dijelaskan dan diuji secara terstruktur sehingga lebih mudah dipahami dan diterima oleh komunitas ilmiah. Selanjutnya, kelemahan logika. Yang pertama, logika formal seringkali tidak dapat menangani kompleksitas fenomena yang melibatkan banyak variabel, terutama dalam bidang sosial dan perilaku manusia. Hal ini menyebabkan pemahaman yang dihasilkan menjadi terlalu sederhana dan tidak mencakup seluruh aspek yang relevan. Yang kedua, logika seringkali tidak mampu memberikan jawaban yang memadai untuk pertanyaan yang bersifat etis atau moral. Banyak isu kompleks dalam kehidupan manusia tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan logis atau matematis. Dan yang terakhir, proses berpikir logis dapat dipengaruhi oleh bias kognitif, seperti bias konfirmasi, di mana individu cenderung mencari informasi yang mendukung keyakinan mereka sendiri. Ini dapat mengarah pada kesimpulan yang salah dan keputusan tidak objektif. Kemudian, solusi untuk mengatasi kelemahan logika. Yang pertama ada pendekatan interdisipliner. Mengintegrasikan metode dari berbagai disiplin ilmu dapat membantu menangani kompleksitas fenomena sosial dan kemanusiaan. Misalnya, menggabungkan ilmu sosial dengan ilmu alam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik. Yang kedua, penggunaan metode kualitatif dan kuantitatif. Menggabungkan pendekatan tersebut dalam penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang teliti, serta membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan etis dengan lebih baik. Dan yang ketiga, menerapkan pelatihan berpikir kritis. Menerapkan pelatihan berpikir kritis dan kesadaran akan bias kognitif dapat membantu individu mengenali dan mengatasi bias dalam pengambilan keputusan. Strategi dapat mempertimbangkan dan sebaliknya dapat digunakan untuk mendorong pemikiran yang lebih objektif. Kemudian ada tabel FTIR. Yang pertama yaitu tipe senyawa alkana. Daerah frekuensinya ada pada 2850 sampai 2970. Yang kedua ada alkena. Daerah frekuensinya ada 3010 sampai 3095. Yang ketiga ada alkuna. Daerah frekuensinya ada 3300. Yang keempat ada cincin aromatik. Daerah frekuensinya yaitu 3010 sampai 3100. Yang keempat ada fenol, monomer alkohol, alkohol ikatan hidrogen, monomer asam karboksilat, ikatan hidrogen asam karboksilat, yang dimana daerah frekuensinya ada pada 3590 sampai 3650. Yang keenam ada amina dan amida. Daerah frekuensinya ada pada 3300 sampai 3300 sampai 3500. Yang ketujuh ada alkena. Daerah frekuensinya ada 1610 sampai 1680.
Yang ke-8 ada cincin aromatik. Daerah frekuensinya ada pada 1500 sampai 1600. Yang ke-9 ada alkuna. Daerah frekuensinya ada 2100 sampai 2260. Yang ke-10 ada nitril. Daerah frekuensinya ada pada 2210 sampai 2280. Lalu yang ke-11 ada alkohol eter, asam karboksilat, dan ester. Daerah frekuensinya ada pada 1010 sampai 1300. Yang ke-12 ada aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester. Daerah frekuensinya ada pada 1690 sampai 1760. Yang ke-13 ada senyawa nitro. Daerah frekuensinya ada pada 1500 sampai 1570. Next. Lalu ada contoh spektrum FTIR. Di sini didapatkan grafik spektrum FTIR yang kita tidak tahu senyawanya apa. Bagaimana cara untuk menyaring senyawanya adalah dengan membagi menjadi 4 daerah. Daerah pertama yaitu pada rentan frekuensi 600 sampai 1000, ini disebut dengan daerah fingerprint. Lalu rentan kedua pada 1600 sampai 2000, ini disebut dengan daerah ikatan rangkap 2. Lalu yang ketiga dengan rentan 2000 sampai 2700, ini disebut dengan ikatan rangkap 3. Lalu yang keempat yaitu rentan 2700 sampai 4000. Daerah ini adalah daerah yang mempunyai gugus A. Untuk menganalisisnya, yang pertama kita lihat pada bagian pojok paling kiri, yaitu ada gugus fungsi puncak yang muncul pada gelombang daerah 3000 adalah CH, di mana CH ini muncul pada panjang gelombang 3000 sampai 2700. Selanjutnya di sebelah kanannya ada puncak yang muncul pada panjang gelombang sekitar 1740 ya, 1740, yang merupakan gugus fungsi C rangkap O. Panjang gelombang ini muncul pada rentan gelombang 1650 sampai 1900. Lalu puncak terakhir adalah yang paling panjang, ini muncul pada panjang gelombang 1240, yaitu merupakan gugus fungsi CO yang muncul pada panjang gelombang 1000 sampai 1300. Maka dapat disimpulkan bahwa senyawa spektrum ini adalah etil noat atau CH3, COO, CH2, CH3. Next. Lalu ada referensi dari kelompok 6, kami mengambil referensi pertama dari Amsal 2009, buku Filsafat Ilmu, penerbit Jakarta, penerbit PT Raja Grafindo Persada. Yang kedua ada Sumarna C 2008, buku Filsafat Ilmu, Bandung, penerbit Mulia Press. Yang terakhir yaitu Susanto A 2011, buku Filsafat Ilmu, Jakarta, penerbit PT Bumi Aksara. Next. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikannya. Mungkin cukup dari kelompok 6 atas presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.